Oke, kita akan terlebih dahulu. Nah, hari ini Kamis 18 November 2021. Untuk bacaan hari ini diambil dari Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Renungan hari ini, tetap taat walau rasa bosan. Lagi-lagi membersihkan tempat tidur. Lagi-lagi membantu adik belajar. Lagi-lagi belajar. Lagi-lagi terkadang dalam menjalani aktivitas sehari-hari kalian bosan. Belajar, lebih senang main game gitu daripada belajar. Lagi-lagi, dan lagi-lagi. Best kids, pernahkah kamu merasa bosan melakukan perintah orang tuamu? Pasti pernah. Taat pada orang tua mungkin capek dan membosankan. Bikin bad mood aja. Bosan. Tidak bergairah. Best kids, Ayub adalah orang yang taat kepada Tuhan. Ayub rajin melakukan perintah Tuhan setiap hari. Ia tidak membiarkan rasa bosan dan malas menghalanginya. Taat pada Tuhan. Ayub selalu mempersembahkan kurban bakaran sebagai kurban menghapus dosa keluarganya. Ayub selalu menjaga dirinya dan keluarganya agar taat kepada Tuhan. Best kids, Ayub adalah orang yang taat kepada Tuhan. Ayub rajin melakukan perintah Tuhan setiap hari. Ia tidak membiarkan rasa bosan dan malas menghalanginya taat kepada Tuhan. Ayub selalu mempersembahkan kurban bakaran sebagai kurban penghapus dosa. Untuk itu, jika kamu mulai bosan dan malas untuk taat, ingatlah akan Ayub. Jadilah semangat dan rajin taat pada orang tuamu. Taat juga pada gurumu. Taat melakukan yang baik. Best kid, ayo semangat untuk taat. Jadi anak-anak, dalam menjalani aktivitas atau rutinitas yang sama dalam setiap harinya itu tadi seperti pada renungan hari ini itu sangat membosankan. Namun ketika kalian disuruh orang tua kalian, bukan berarti itu orang tua atau bapak ibu gurumu itu tidak sayang dengan kalian. Tapi apa? Orang tua, bapak ibu guru itu mendidik kalian untuk menjadi pribadi yang taat, menjadi pribadi yang kuat, dan terutama juga menjadi pribadi yang mandiri. Dengan kalian dilatih seperti itu, nanti ketika kalian dewasa itu, kalian tidak pernah kaget. Kalau kalian selalu manjat, selalu tidak taat, itu akan berdampak pada kehidupan kalian waktu dewasa nanti. Karena apa? Dengan tidak taat, itu akan mempola pikiran kita. Dan itu kejadian jika berulang-ulang akan menjadikan kalian
seorang yang pemalas, seorang yang tidak taat itu. Mulai hari ini, walaupun membosankan, walaupun tidak enak, mari kita untuk senantiasa taat kepada Bapak Ibu guru, kepada orang tua, terutama juga kepada Allah Bapa. Amin. Oke, kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengingatkan kepada kami lewat renungan pada hari ini. Rasa bosan untuk menaati setiap perintah yang Engkau berikan, yang diberikan orang tua maupun Bapak Ibu guru, itu pasti hadir dalam kehidupan kami. Namun lewat renungan hari ini kami ingin meneladan apa yang dilakukan oleh Ayub. Kami ingin taat walaupun rasa bosan itu ada. Kami ingin taat kepada Bapak Ibu guru, kami ingin taat kepada orang tua, dan juga terutama taat kepada Bapa di surga. Berkati kami agar hari ini kami akan memulai ketaatan kami dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, anak-anak, kita akan lanjutkan pelajaran kita hari ini. Hari ini kita tetap akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam, IPA. Kalau kemarin itu kita belajar tentang apa? Apa yuk? Tentang bunyi ya anak-anak ya. Di situ ada pemantulan, kemudian perambatan, dan juga sumber bunyi itu apa. Oke, kita lihat kembali sebelum kita melanjutkan pelajaran kita. Kita lihat kembali latihan yang kemarin anak-anak. Latihan kemarin, itu Pak Guru berikan berapa soal ya? 4. Oke. Nah, kita Pak Guru akan share dulu. Nah, Pak Guru akan share lagi untuk Guru share dulu ya. Nah, kemarin tuh ternyata ada soal nih. Apakah yang dimaksud dengan sumber bunyi? Nah, dan berikan 3 contoh benda yang merupakan sumber bunyi. Nah, di sini Pak Guru sudah berikan jawabannya. Silakan dicek jawaban kemarin yang punya kalian itu. Kalau masih salah, silakan dibenarkan dulu. Jadi, sumber bunyi adalah segala sesuatu yang bergetar dan dapat menghasilkan bunyi. Itu sumber bunyi. Terus contohnya apa? Nih, yang pertama ada peluit, ada piano, ada lonceng, ada juga biola. Drum atau drum itu juga bisa sebagai sumber bunyi. Masih banyak sebenarnya sumber-sumber bunyi yang lain. Kalian bisa berikan contoh yang lain. Jadi nanti kalau ketika Pak Guru memberikan soal misalnya, silahkan cari contoh sumber bunyi selain ini misalnya. Kalian harus bisa menjawab. Ya, paham? Bisa mencari sendiri, kreatif. Lanjut ya, silahkan sambil ditulis. Nomor 2, bunyi dapat merambat melalui
Udah, titik-titik. Apa jawabannya? Ya. Jadi bunyi itu dapat merambat padat, cair, melalui gas. benda padat, cair, dan gas. Cair, dan gas atau udara. Dari ketiga benda ini, mana perambatan bunyi yang paling cepat? Padat. Paling lambat? Cair. Cair, oke. Jadi yang di tengah-tengah itu yang sedang-sedang saja itu gas atau udara ya. Jadi perambatan bunyi yang paling cepat itu melalui benda padat. Kalau dia paling lambat itu melalui benda cair. Ya, sambil ditulis Pak Guru tunggu. Kita nanti lanjutkan bahas yang soal nomor 3 dan 4. Silakan. Ditulis dulu jawabannya yang belum. Berdoa tapi kan nggak ngelaknya betul. Mana? Nomor bergetar dan dapat menghasilkan. Ya. Silakan ditulis dulu. Sudah selesai, Pak. Ya, tunggu temennya yang belum. Ya? Yang di sekolah sudah belum? Ya. Ini. Oh. Apa itu? Ini. Yang bukan. Lanjut ya. Oke, lanjutkan. Nomor selanjutnya nomor 3. Berikan contoh bunyi yang merambat melalui udara, benda padat, dan benda cair. Nah, jawabannya nih. Nomor 3. Bunyi merambat melalui udara. Contohnya, kita mendengarkan suara binatang, kita mendengarkan suara musik, kita mendengarkan suara petir saat hujan. Itu contohnya. Sedangkan bunyi merambat melalui benda padat. Contohnya, kamu bermain telepon di kaleng yang dihubungkan dengan benang. ya, terus bunyi yang merambat melalui benda cair. Contohnya itu kita mengukur atau ilmuwan mengukur kedalaman laut. Nah, itu boleh. Kalau udah ya udah. Kalau udah sama. Terus, keempat. Gema adalah bunyi yang dipantulkan oleh dinding
dengan jarak yang jauh dari sumber bunyi. Contoh terjadinya gema adalah, jawabannya itu, kita berteriak di lapangan kosong yang dikelilingi tebing atau bukit-bukit. Dan kita berteriak di dalam gua. Itu contoh dari gema. Silakan yang masih kurang tepat jawabannya atau salah diperbaiki sebelum kita lanjutkan materi. Ya boleh beda nah kalau contohnya yang tadi itu. Sudah? Ya, Pak. Ya, tunggu sebentar. Temennya belum selesai yang di sekolah tuh nulis. Bisa di buku tulis yang kalau kalian Oke, Samuel? Sudah? Belum? Ya, agak cepat. Sebelum Pak Guru lanjutkan. Jadi, setelah ini kita akan belajar tentang indera penglihatan dan indera pendengaran. Kalau indera penglihatan itu apa? Mata. Pendengaran? Oke. Indera itu ada berapa ya kira-kira? Indera penglihatan, indera pendengaran, apa lagi? Indera penciuman, indera peraba, indera apa lagi ya? Indra Bekti, bukan ya? Itu nama orang Indra Bekti. Silakan untuk persiapan PAS, soal-soal Pak Guru Pri itu pilihan ganda, kemudian esai-esai itu dipelajari. Karena nanti ya soal ulangan penilaian akhir semester itu pilihan ganda 20, isian singkat 10. Terus esainya itu 5. Tuh. Pak Guru kasih tahu bocorannya. 20, 10, 5.
Kita berteriak. Marcel, selamat pagi Marcel. Ya, Pak. Marcel, kamu belum ngumpul raport, segera dikumpul ya. Raport. Belum Ya. dikumpul. Iya. Kan belum vaksin. Kan kata Bapak harus vaksin. Gimana ceritanya sih? Ya dikumpul, disuruh nyuruh siapa. Dikumpul di sekolah. Enggak harus kamu yang datang. Oh iya, Pak. Nanti siapa Pak Guru cek lagi siapa yang belum ya. Ya, Pak. Nanti saya bagi rapotnya. Yang belum itu ini Cela nggak ada juga. Masih aja sih Marcel. Udah ya. Nanti lihat di classroom. Pak Guru udah upload juga. Oke, kita lanjutkan. Nanya ya, Pak. Ulangan Indo nggak? Ya, nanti ulangan di Indo habis ini. Sama Bu Mita. Oh. Kita lanjutkan ya. Pak Guru keluarkan dulu ini. Nanti silahkan lihat di itu. Nah ini. Kita belajar indera penglihatan dan pendengaran. Nah, ini. Kelihatan kan yang di rumah? Pak Guru jelaskan dulu ya anak-anak ya. Nih, indera penglihatan dan indera pendengaran. Oke. Ini gambar apa ini? Telinga. Jadi telinga itu dibagi menjadi 3 nih anak-anak. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga gajah. Nah, di sini ini nih perhatikan, ini disebut dengan daun telinga. Nah, ini yang di tengah ini dia itu saluran telinga luar. Nah, sedangkan ini disebut dengan membran timpani. Nah, lanjut. Ini apa ya istilahnya Pak Guru dasarnya Pak Guru lihatkan. Sekarang kita beralih ke indera penglihatan. Nah, ini gambar apa ini? Nah, ini bola mata anak-anak ya. Ini ada otot bersilia. Ini lensanya seperti ini. Kornea itu seperti ini. Pupil, iris. Yang di dalam ini, otot-otot ini apa ini? Iya, kalau lapisan sklera, koroidea, retina, vena, arteri, saraf optik menuju okta. Nah, nanti kalian misalnya ada sajian gambar seperti ini, kalian harus tahu posisi ini misalnya. Itu tuh nggak ada namanya. Nanti kamu harus bisa menyebutkan. Mana misalnya yang menunjukkan nomor, misalnya ini diganti nomor-nomor. Mana yang disebut dengan pupil? Nah, kamu harus tahu. Misalnya nomor 1, 2, 3, 4 pilihannya. Kamu milih, harus tepat. Oke? Lanjut ya anak-anak ya. Kita lanjutkan. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu bagian-bagian telinga
atau indera penglihatan. Telinga indera pendengaran ini salah. Nanti Pak. Indera pendengaran. Oke, yang pertama. Manusia mendengar dengan bantuan indera pendengar, yaitu nggak usah nanti dibuat, kamu dengarkan saja. Manusia mendengar dengan bantuan indera pendengar, yaitu telinga. Telinga berperan penting dalam kehidupan manusia. Masing-masing bagian dari indera pendengar itu memiliki fungsi yang berbeda. Kita lihat nih bagian-bagiannya ya. Telinga bagian tengah itu terdiri dari dua bagian, yaitu bernama osikel, ya, dan saluran Eustachius. Osikel adalah sekumpulan tulang yang berfungsi sebagai penyusun telinga bagian tengah. Itu yang harus dipahami. Nah, pada bagian osikel ini terdiri dari 3 jenis tulang anak-anak. Yang pertama itu ada tulang apa itu? Ya, tulang martil, yaitu tulang yang melekat pada gendang telinga. Ada lagi tulang landasan, yaitu tulang yang berada di tengah rangkaian tulang pendengaran. Ada lagi tulang sanggurdi, yaitu tulang yang menghubungkan telinga tengah dengan telinga bagian dalam. Itu bagian-bagiannya ya anak-anak ya, bagian-bagian osikel. Sedangkan saluran Eustachius berfungsi untuk menyalurkan lendir dari telinga tengah serta menjaga keseimbangan tekanan udara di telinga tengah. Tuh, kalian harus paham itu. Lanjut. Sekarang telinga bagian dalam, anak-anak. Pada telinga bagian dalam terdapat bagian yang bernama koklea dan sel-sel saraf yang penting untuk proses pendengaran. Dalam saluran koklea terdapat cairan dan organ yang berfungsi untuk menghantarkan getaran suara serta penerima sinyal getaran suara. Sel-sel saraf pada koklea yang berbentuk seperti rambut berfungsi untuk mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik yang akan dialirkan ke otak untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, lanjut. Sekarang ini ada bagaimana cara merawat kesehatan telinga. Siapa yang tahu cara merawat kesehatan telinga? Ya iya, membersihkan telinga positif. Bagaimana caranya? Yang pertama, beberapa cara yang bisa dilakukan untuk merawat kesehatan telinga dengan baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, gunakan penutup telinga di sekitar suara keras. Nah, kalau ada suara keras itu biasanya apa? Petir. Nah, ditutup telinganya. Terus, kalau kita misalnya mengecilkan volume saat menggunakan headset atau earphone. Jadi nggak boleh yang namanya menggunakan headset itu
suaranya keras, jadi harus kecil. Dan jangan terlalu lama anak-anak. Kamu menggunakan headset terlalu lama, lama-lama kamu nggak bisa mendengar. Efeknya seperti itu. Paham? Lanjut. Yang ketiga itu, berikan waktu bagi telinga Anda untuk pulih atau mengistirahatkan telinga. Maksudnya apa ya? Jangan selalu digunakan aktivitas. Ada kalanya telinga itu butuh istirahat juga anak-anak. Seperti kalian. Tubuh kalian pun butuh istirahat. Tidak harus dipaksa bekerja terus. Jadi ya sekali waktu dengan kalian, misalnya nih, kalau siang itu sisihkan waktu 15 sampai 30 menit. Ada suara sih, Pak. Pak. Lanjut. Yang keempat itu minum obat hanya sesuai petunjuk dokter. Nggak tahu nih, tiba-tiba nggak ada suara. Karena apa anak? Kebanyakan minum obat itu juga kita sering kehilangan suara pendengaran loh anak-anak. Dengan mendengar kebanyakan kita minum obat itu efeknya bisa menyebabkan pendengaran kita juga hilang. Kalian udah pernah belum seperti itu? Paling malah nggak pernah minum obat, takut pahitnya loh. Lanjut. Jaga telinga Anda tetap kering. Jadi telinga itu kalau lembab atau basah itu digunakan bakteri untuk masuk ke telinga kalian. Jadi kalau kalian setelah mandi itu segera dibersihkan agar kering telinga kalian. Paham? Paham? Itu cara merawat kesehatan telinga. Lanjut. Berolahraga yang rutin. Dengan berolahraga itu akan membantu kalian menjaga telinga kalian tetap sehat. Oke? Itu adalah beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk merawat kesehatan telinga dengan baik. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke indera penglihatan atau mata. Oke. Alat indera penglihatan pada manusia adalah mata. Indera penglihat atau mata disebut juga fotoreseptor. Tuh. Indera penglihat atau mata disebut juga fotoreseptor. Karena mata sangat peka terhadap rangsang cahaya. Mata memiliki sejumlah reseptor khusus untuk mengenali perubahan sinar dan warna. Kalian lihat berikut ini Pak Guru sajikan struktur indera penglihat. Nah, kalian lihat nih gambarnya nih. Itu doang yang dipakai. Bulu mata. Kalian punya bulu mata? Iya, bulu mata itu yang ada di pinggir-pinggir ini ya. Ini namanya bulu mata. Terus kelenjar air matanya itu adanya di sini anak-anak nih. Nah, kelenjar air mata ya semua punya. Terus alis itu yang bulu yang atas. Itu alis. Nah, sedangkan kelopak mata itu ini. Kalian juga harus bedakan. Nah, nanti seumpama nih ada soal juga disajikan gambar seperti ini, kalian harus bisa. Misalnya ditulis 1, 2, 3, 4. Manakah yang disebut kelopak mata? Nah, misalnya.
Misalnya kamu bisa menjawab. Hafalkan posisinya ya. Posisi dari strukturnya itu. Paham? Lanjut. Nah, kita lihat selanjutnya. Selain itu, terdapat alat tambahan yang terdiri, alat tambahan dari indera penglihatan itu ada alis mata, bulu mata, otot penggerak bola mata, kelopak mata, kelenjar air mata. Oh, udah. Nah, sekarang cara menjaga kesehatan mata. Nah, cara yang pertama itu memenuhi nutrisi. Makanan tinggi vitamin A, C, dan E. Zinc, selenium, dan omega 3. Ini merupakan makanan yang dapat membantu mengurangi resiko masalah penglihatan terkait usia. Otomatis ya anak-anak ya. Dengarkan. Otomatis ketika kita sudah tua itu atau sudah berusia dewasa itu juga yang namanya indra itu juga bekerjanya itu sudah nggak maksimal lagi. Mata ya sudah mulai buram, terus telinga juga susah mendengar, itu sudah wajar karena usianya sudah mulai tua. Sumber makanan yang mengandung nutrisi tersebut adalah sayuran berdaun hijau, salmon, tuna, telur, kacang-kacangan, jeruk, wortel, ya itu termasuk. Lanjut. Cara yang kedua itu yaitu dengan cara mengkonsumsi suplemen tambahan sesuai dengan resep dokter. Ya kalau kalian pengen mengkonsumsi suplemen silakan kalian konsultasi dengan dokter. Dokter apa? Iya, nanti konsultasinya dokter jantung ya nggak nyambung gitu. Ya toh? Yang dibahas kan mata, jadi ya konsultasinya ke dokter mata. Lanjut. Kebiasaan buruk yang menyebabkan gangguan pada mata. Nah, ini penyakit kalian nih semua nih. Sering menatap layar HP. Kalian tuh kan sekarang kerjaannya main HP terus. Kurangi supaya kalian juga menjaga kesehatan mata kalian. Sayangi mata kalian. Kalau kalian mata kalian rusak nggak ada yang jual. Diluarkan nggak ada yang jual kan? Nanti mata kambing. Makanya itu diganti kelereng nggak bisa kan? Nggak bisa gitu. Jaga mata kalian dengan baik-baik. Iya, makanya itu. Terlalu sering menatap layar, entah itu layar televisi, entah itu layar komputer, entah itu layar HP. Tapi kan yang jelas untuk kalian saat ini yang paling banyak itu menatap layar HP. Hindari itu. Bagus, ya sama aja. Yang kedua, membaca sambil tiduran. Plus di ruang yang gelap. Itu tidak boleh. Ya nggak apa-apa, kalau duduk nggak apa-apa. Dan dibiasakan membaca itu di tempat terang, jangan gelap. Karena kalian kan susah kan melihat tulisan itu kalau di tempat yang gelap. Enggak juga. Otomatis, perhatikan, otomatis mata kalian kalau membaca di tempat yang gelap sambil tiduran itu
Gurunya selalu bekerjanya lebih daripada ketika menghidupkan lampu. Tuh. Jangan sering menyentuh atau mengucek mata, itu juga nggak boleh. Kalau kalian sering mengucek mata, mata ini akan terbuka, anak-anak. sering ketulak, Pak. Iya. Lanjut, tidak membersihkan riasan mata sebelum tidur. Ini yang cewek biasanya. Oh, nanti kalau udah dewasa kan kalau pakai. Setiap mau tidur aku pakai itu terus. Pakai ini loh, eyeshadow atau apa itulah yang namanya itu. Kayak tetes mata. Ya mau tidur nggak dibersihkan, ya itu merusak itu, jadi penyakit lama-lama. Nah iya tidak membersihkan. Ya benar toh, kalau tidak dibersihkan kan jadi timbul masalah toh, penyakit kan. Ya belek kan. Jadi banyak belek. Terus selanjutnya keseringan memakai obat tetes mata. Udah bisa buta. Kalau tidak sakit matanya ya nggak usah Pak. Malah menjadi penyakit nanti. Itu ya beberapa kebiasaan buruk yang menyebabkan gangguan pada mata. Jadi enggak ya? Kita lihat. Ini sama aja. Nah, sekarang ada latihan soal lagi nih. Kerjakan di sekolah saja. Enggak usah di rumah. Kalau bisa ini selesai, jadi nanti nggak ada tugas lagi di sekolah. Anak-anak, silakan ditulis soalnya. Yang bawa HP boleh lihat, silakan lihat di classroom juga sudah Pak Guru. Ini ada 5 soal ya anak-anak ya. Yang pertama itu apakah fungsi dari saluran Eustachius. Terus yang kedua, membaca sambil tiduran di ruang berdampak pada gangguan. Sebutkan jenis makanan yang baik untuk kesehatan mata. Sebutkan kebiasaan buruk yang menyebabkan gangguan pada mata. Terus fotoreseptor itu disebut juga dengan silahkan kalian lihat itu saja. Kalian lihat di classroom. Silahkan lihat di classroom. Ada di classroom. Boleh standby di Zoom ini boleh. Mau live dulu nggak apa-apa. Kita mulai lagi nanti masuk jam 9:05. Kalau sudah selesai. Di foto nggak Pak? Yang sudah selesai mengerjakan di foto kirim ke classroom. Paham? Oke, ini Pak Guru itu dulu ya. Stop dulu sebentar ya untuk Zoom-nya. Pak masuk lagi jam berapa Pak? Jam 9:05 masuk lagi ya. Baik Pak. Oke. Ada. Ya. Anak-anak silakan dikerjakan, soalnya ditulis, terus dijawab. Kalau sudah selesai difoto kirim ke Google Classroom. Nah, itu aja nggak apa-apa. Ya itu. Oke, anak-anak. Ini Pak Guru live dulu ya, matikan dulu nanti gabung lagi jam 9 Baik, lewat 5, oke? Kirim kuota kalian yang pakai kuota, oke? Paham? Nanti langsung ke Bu Mita ya Pak? Ya, nanti langsung
gabung lagi di 95 untuk dapat arahan mengerjakan ulangan bersama dengan Bu Mita. Paham? Pak. Paham? Jam berapa? Jam 9:05. 9 Pak. Oh. Nanti ulangannya sama Bu Mita ya pas di 9:05 itu ya Pak? Iya, oke. Cukup? Oke. 1, 2, 3 Pak Guru stop record.